Perkenalkan, nama saya Christopher Gata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2103020105. Di sini saya akan mereview buku pada bab 4 dari Bapak Surjono Sekanto dengan judul Kebudayaan dan Masyarakat. Pengantar, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Langsung saja yang kedua B, unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan dan sebagainya. Pada masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah tempat atau masyarakat pertanian, yaitu yang pertama alat-alat produksi, senjata, alat menyalakan api, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah dan jamu-jamuan, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung atau perumahan, alat transportasi. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Mata pencarian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus penting dalam kajian etnografi. Dalam penelitian etnografi mengenai sistem pencarian, mengkaji bagaimana ekonomi pada masyarakat tradisional di antara lain 1. Berburu dan meramu, 2. Berternak, 3. Menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Yang berikut, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia. Sistem ini dibutuhkan manusia karena punya kecenderungan atau berkelompok. Sistem masyarakat ada dengan tujuan memudahkan ruang dan mencapai masyarakat itu sendiri. Yang berikut, bahasa atau lisan, bahasa lisan maupun tulisan. Bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa merupakan alat bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya sosial untuk berinteraksi dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbiolik yang kemudian akan diwariskan kepada generasi penerusnya dengan menggunakan bahasa. Tanpa bahasa, baik lisan, tertulis, maupun bahasa isyarat, manusia akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, bahasa menduduki kedudukan yang penting dalam analisis kebudayaan manusia. Yang berikut kesenian, dalam arti seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Para ahli antropologi mulai memperhatikan unsur kesenian setelah melakukan penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Dalam kajian antropologi kontemporer dapat dikaji visual kultur, yakni analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Kebudayaan dari sisi visual berupa film, dokumenter, atau karya-karya foto. Yang berikut religi. Dalam kajian antropologi dalam memahami unsur religi dan kebudayaan, manusia tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Dalam emosi keagamaan, manusia merupakan perasaan yang ada dalam diri manusia untuk mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi ini juga memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi, masih ada 3 unsur lain yang perlu dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Yang ke-C, kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam
dalam mengatur hubungan antara manusia sebagai wadah segenap perasaan manusia. Budaya tidak bisa dipisahkan dari manusia, sehingga nampak dan tidak mengherankan jika manusia merasa budaya diwariskan secara genetis. Budaya juga tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tingkah laku masyarakat saja, melainkan juga memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena menghasilkan beberapa kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia. D. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan dapat dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang kedua, cara hidup di masyarakat kota dan masyarakat desa yang berbeda, atau urban dan rural ways of life. Yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama. Kebudayaan khusus berdasarkan profesi. Kebudayaan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan yang tidak dilarang, dan tindakan yang diizinkan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain. Tipe-tipe kebudayaan khusus nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yaitu kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan, cara hidup masyarakat di kota dan masyarakat di desa berbeda, kebudayaan atas dasar profesi, kebudayaan khusus yang mendasar pada agama, kebudayaan khusus kelas sosial. Gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan adalah gerakan manusia yang hidup dalam sebuah masyarakat yang menjadi wajar dari kebudayaannya. Gerakan manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia dalam masyarakat, manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan sebab kebudayaan muncul karena dipelajari oleh manusia. Proses dinamika kebudayaan berbeda-beda. Ada yang berlangsung secara cepat dan ada pula yang berlangsung secara lambat. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang dengan mudah masuk atau diterima. Kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit masuk atau diterima. Yang ketiga, individu-individu manakah yang dengan cepat dan mudah menerima unsur-unsur yang baru. Yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang ditimbul atau berdampak sebagai akibat akulturasi tersebut.